Pokimane bukan sekedar streamer di Twitch, tapi streamer cewek nomor 1 di Twitch yang di-follow sama banyak orang. Bukan cuma di-follow, tapi juga di-subscribe. Kalau di Twitch tuh di-subscribe kayak membership di YouTube, dan itu banyak banget. Belum lagi tipping dan donation-nya, jadi dia itu udah di tahap yang number 1 lah untuk kategori cewek di Twitch. Tapi baru-baru ini dia membuat statement yang cukup membuat internet panas, yaitu dia bilang bahwa lingkungan streamer itu dikuasai sama para cowok. Streaming is a male-dominated again. Jadi maksudnya wajar banget orang kayak Senat, Speed itu menjadi nomor 1 karena industri ini itu ya dikuasai sama para cowok-cowok atau didominasi sama para cowok-cowok. Sehingga yang cewek nggak mungkin bisa ngebalap mereka. Hah, kok bisa begitu kok? Tahu-tahu ngomongnya begitu nih, ada apa nih? Ini kayaknya nggak beres nih, dan akan langsung saja kita bahas di seputar internet. Ini baru pertama kalinya gue nyebut judul. Pokimane atau Poki pasti udah banyak yang tahu lah ya. Dia streamer yang nomor 1, rame banget, simnya juga banyak, gunnernya juga banyak. Dia gede banget di Twitch dan juga di sosial media manapun. Terkenal sebagai salah satu top tier streamer cewek di dunia ini. Baru-baru ini dia join podcast gitu, yang podcastnya emang juga sering ngebahas konten kreator di Colin and Samir. Gue juga sering nontonin. Dan tiba-tiba di tengah-tengah gitu dia tiba-tiba kayak ngomongin gitu kalau dia tuh merasa bahwa dunia konten kreator atau streamer ini tuh udah dikuasai sama cowok-cowok, didominasi sama cowok-cowok. Ini gue mengulang-ulang dominasi dan dikuasai karena definisinya agak meragukan dan membingungkan sebenarnya. Itu mau di arah mana ini kalimat seperti ini? Bukan berarti dikuasai sih, tapi lebih kepada dipenuhi mungkin ya. Unfortunately, there aren't that many like huge female streamers, at least not on their level. Seperti yang dia bilang bahwa yang keren sekarang itu, yang top of mind itu ya kalau nggak Senat ya Speed, dan mereka berdua cowok gitu. Ini beda sama dulu era dia yang dimana sebelum Senat sama Speed ini ngebalap dia. Yes, ini emang terkesan kayak dia ini lagi coping gitu. Lebih banyak penonton cewek katanya daripada penonton cowok, dan lebih banyak streamer cewek daripada streamer cowok. But I can very much tell you that the streaming landscape, let's say 7 years ago, very male dominated. It was the most even or as close to as you might get during the pandemic, and since then it's gone back to being more. Yang dimana menurut dia sekarang itu kurang oke lah karena lebih banyak cowoknya. Wait, ini kemana? Ini nggak masuk akal banget ini aneh banget. Oke, first of all, gue adalah orang yang I'm all in untuk kesetaraan gender. Untuk gender apapun itu bisa bersaing secara adil di industri, nggak dikekang, nggak dihalangi, nggak di underestimate dan lain-lain. Cewek sama cowok itu bisa bersaing dan yang paling terbaik lah yang menang. Jadi gue tuh nggak suka sama tiba-tiba mesti ada kuota ini, kuota itu, hanya karena ini, hanya karena itu. Menurut gue itu harusnya menjadi tugas sebuah negara untuk membuat gender apapun itu bisa punya kualitas yang bagus, bukan dipaksakan gitu. Tiba-tiba dia bukan siapa-siapa, tahu-tahu dijadiin someone. Ya lu kasih pelatihannya, lu kasih kesempatannya lah, bukan jadi dipaksa harus masuk. Itu beda ya. Dan gue tidak menutup kemungkinan terhadap case-case tertentu, seperti jelas secara data bahwa lebih banyak kekerasan terjadi pada perempuan sehingga dibuatkan tempat-tempat yang lebih safe untuk perempuan. Itu masuk akal. Tapi kan aneh kalau misalnya ada dunia streaming gitu ya, terus tiba-tiba yang nomor satunya Senat sama Speed yang dimana dia adalah cowok, terus yang cewek bilang wah ini dikuasai cowok gitu. Kayak I don't think that's makes sense gitu. Ini nggak jelas. Yang dimana dia dulu itu nomor 1, banyak orang subscribe dia, banyak orang follow dia, banyak orang nontonin dia sebelum Senat dan Speed sehebat itu. Dan ngomongin Senat sama Speed menurut gue juga nggak yang tiba-tiba gede hanya karena dia cowok. Men, Sky itu tuh hampir seminggu sekali tahu-tahu datengin rapper, artis, John Cena, Snoop Dogg. Gak cuma yang kayak gua ngomong di kos-kosan kecil gubuk derita ini. Udah sangat wajar kan dia yang lebih dipilih banyak orang untuk ditonton gitu. Ada ini di sini loh di Senat gitu. Si John Cena di Senat loh. Pas ada John Cena aja gua nonton Senat, bukan nonton Poki. Speed juga, Speed gak yang tiba-tiba streaming terus teriak-teriak ngamuk-ngamuk. Itu awal mulanya dia. Dan dia step up the game lagi. Gak cuma marah-marah sampai capek dan teriak-teriak uratnya putus. Tapi dia keliling dunia. Itu nggak murah, itu perlu modal, perlu tim, perlu bodyguard. Dan lu tau kan kameramennya Speed yang pakai satelit dan lain-lain itu lebih ribet lagi. Kalau lu lihat live streaming Speed, man, gua nggak punya energi sebanyak dia kayak gitu, man. Dan gue yakin juga nggak semua orang di Indonesia punya energi sebanyak dia yang entertainernya gitu, atau streamer-streamernya. Jalan-jalan, dikerjain, teriak-teriak, dikerubungin dan lain-lain. It's a lot of work. Poki
apa? Gue nggak bilang Poki jelek, gue nggak bilang Poki cuma modal cantik doang. Tentu itu jadi faktor. Tapi kalau kita bandingin quality effort yang dikeluarkan sama streamer ini, yang cowok dan yang cewek, dan dalam kasus ini Poki dan KSI dan Speed, ya masa kita bilang KSI sama Speed itu nggak top notch dengan kualitas production yang kayak gitu? Belum lagi kalau kita ngomongin kayak Senat yang maraton stream sampai sebulan gak mati-mati live streamingnya, atau kegiatan-kegiatan aneh dia yang bawa kuda, meledak lah, apalah, ruangan streamingnya dan lain-lain. It's just huge. Poki main game, duduk. Serius, gue ngomong kayak gini bukan yang berarti menghina orang yang cantik, modal cantik doang. Maksud gue itu salah satu perks yang bisa lo manfaatin di industri ini, dan akui aja, dan gak apa-apa gitu. Tapi buat gue sangat aneh kalau lo masih bingung kenapa dua male streamer yang nomor 1 sekarang dan langsung diklaim male dominated. Bahkan ada beberapa orang di Twitter yang ngeklaim bahwa berdasarkan data udah lebih banyak cewek nontonin Twitch atau streamer-streamer loh daripada cowok. Dan cewek-cewek itu nggak milih lu Poki, milih KSI sama milih Speed. Karena kenapa? Karena mereka cowok? Enggak, karena mereka menyajikan konten-konten yang menarik banget untuk ditonton. Bukan cuma cewek ngomong depan kamera. Dan fun fact lagi nih ya, kalau kalian mau tahu, streamer-streamer top di bawah kayak Senat itu cewek. Cuman bentukannya bukan orang, tapi VTuber. Jadi VTuber itu lagi menguasai Twitch. Ini datanya. Jadi banyak juga streamer-streamer cewek yang sukses, tapi bukan Poki. Jadi Poki ini menurut gue dia tuh tidak punya PR yang bagus. Kita udah lihat beberapa kali dia tuh kalau ngomong tuh nggak dipikirin dulu, dan akhirnya jadi kayak gini gitu. Dan menurut gue statement ini sangat tidak sehat dan wajib banget dikritisi. Sekali lagi, gue sangat setuju bahwa lu mau apapun gendernya itu ya bisa berjuang di industri dan bisa mendapatkan panggung yang selayaknya skill lu. Selayaknya skill lu, bukan karena lu di bawah perut itu ada apa. Seriusan. Jadi bukan karena yang lagi menang cowok langsung kita klaim bahwa industri itu udah male dominated. Mungkin aja lu yang kurang effort. Dan gue nggak menutup mata bahwa beberapa industri, terutama Hollywood, itu emang male dominated dan banyak banget cewek-cewek susah berkembang di situ. Walaupun juga ada cowok yang susah berkembang di situ, tapi lebih banyak cewek. Dan bahkan ada tindakan-tindakan yang kurang baik terjadi sama banyak perempuan dan juga cowok di Hollywood karena ada male dominatednya. Tapi untuk dunia streaming, gue sangat tidak bisa ngebela Poki dengan statementnya bahwa nyatanya berdasarkan data banyak cewek yang sekarang juga udah mulai jadi streamer, dan bahkan top streamer cewek juga banyak. Cuman sayangnya bukan Poki dan bukan human, melainkan VTuber. Coño carajo, hijo de la puta mierda, ¿qué yo te dije a ti? Que si algo está pasando tú me tienes que decir. Jadi kasar ya, Poki juga harusnya jangan bilang ini male dominated, tapi juga VTuber dominated. Karena sekarang top streamernya adalah VTuber dengan avatar yang suaranya lucu, bukan lagi cewek main game kayak Poki. Satu lagi tambahan dari gua, menurut gua udah berpuluhan tahun di industri ini. Bukan cuma yang dunia content creator streaming, juga dunia entertainment secara keseluruhan. Justru kalau lahannya istilahnya yang kayak YouTube gitu, yang siapapun bisa mencoba dengan dari mulai gitu, nggak harus join agency mana dulu dan lain-lain. Cewek itu sangat lebih di favor sama market dunia. Lu streamer cewek, lu cakep, lu atraktif, akan bisa jauh lebih punya kesempatan lebih cepat naiknya daripada cowok ganteng. Ini kenyataan, tapi bukan berarti itu hal yang tidak adil, tidak fair. It's fair. Dan in the end bukan itu satu-satunya faktor yang akan menentukan kesuksesan lo. Contoh Poki yang dengan cantik dan atraktif dan main gamenya bisa dikalahin sama abang-abang ngamuk main game dan abang-abangan bawa kuda ke streamingnya. Ada marketnya, ada yang bakal suka, ada yang bakal nggak suka, ada yang tadinya suka jadi nggak suka, ada yang tadinya nggak suka jadi suka. It's part of the process, bukan masalah gender. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Serius loh, gue ngomong tadi kalau misalnya lu cewek, lu streaming, itu jauh lebih punya kesempatan untuk lebih cepat naik daripada cowok. Nggak percaya, cobain. Asal lu atraktif dan menarik ya. Ya kalau cuma au dan main game diem bae mah gak bakal ada yang nonton. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Atau kalian mau menyanggah argumen gue, silakan banget komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan dunia streaming, nggak cuma ngomongin orang tapi ngebahas lebih detail masalah industrinya, kalian bisa support channel ini dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.